Halo sahabat Poko semuanya, welcome to our new podcast. Kami dari tim 17 Suriname dari Poko Academy as Poko Scholarship, as the awardee of Poko Scholarship. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat Poko semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oh iya, mumpung masih dalam vibes Lebaran, aku mengucapin selamat Hari Raya Lebaran buat teman-teman yang merayakan, dan juga Happy Holidays buat teman-teman semuanya dimanapun kalian semua berada. Oke, di podcast pertama kita kali ini, kita akan ngobrol santai nih tentang topik-topik yang seru seputar soft skill dan cerita menarik dari kita semuanya. Sebelum kita mulai obrolan kita, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama teman-teman, sama kakak-kakak semuanya yang ada di sini. Yang pertama itu dari aku dulu nih. Nama aku kenalin Joyce Etra. Aku mahasiswa Universitas Riau jurusan Manajemen angkatan 21. Dan kali ini aku sebagai host yang akan memandu podcast kita pertama kalinya. Next ada kakak kita yang paling kece nih, Kak Hamdan. Kenalan dulu ya, Kak. Halo semuanya, nama saya Hamdan dan saya dari UNY, Universitas Yogyakarta, dan sekarang lagi di Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2019. Wah. Gitu ya Joyce. Oke, thank you Kak. Next ada kakak kita, Kak Tariska nih. Kenalan dulu dong Kak. Oke, halo semuanya. Kenalkan, nama saya Tariska Zipratiwi, biasa dipanggil Tariska. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kebetulan jurusan saya sama kayak Kak Hamdan ya, Pendidikan Matematika dari angkatan 2020. Oke. Wah, oke. Yang terakhir ada Kak Alif nih. Kenalan dulu dong Kak Alif. Perkenalkan semuanya, nama saya Alif Muhammad Yusuf, biasa dipanggil Alif. Saat ini saya sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 2021. Wah, oke. Keren-keren semuanya untuk kakak-kakak kita semuanya yang akan jadi speaker kita di podcast kali ini. Nah, kita kan udah kenalan nih, ada Kak Alif, ada Kak Tariska, dan juga ada Kak Hamdan. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai aja podcast kita kali ini. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dikit nih tentang platform kita, yaitu Poko Academy. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum tahu tentang Poko itu, Poko adalah sebuah unit bisnis yang berfokus pada pengembangan soft skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini melalui kegiatan-kegiatan soft skill training, scholarship, competition, and brand community. Nah, kita kan ini mau bahas tentang soft skill nih. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya di sini udah pada tahu belum sih apa itu soft skill? Kalian nih tanya banyak-banyak. Kalian nih sering scroll FYP, TikTok, IG, tapi belum tahu apa sih sebenarnya soft skill itu, bedanya dengan hard skill itu apa nih? Nah, boleh nih dari Kak Tariska duluan. Apa sih Kak soft skill itu? Oke. Kalau menurutku ya, soft skill itu dia sebuah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, namun kemampuannya itu bersifat general gitu. Contohnya kayak misalkan kemampuan berdiskusi gitu, atau misalkan soft skill-nya kemampuan untuk bisa lebih kritis gitu, critical thinking. Wah, ini agak-agak spoiler dikit ya. Nah, itu jadi dia tuh lebih general gitu sifatnya, jadi dia bisa dimiliki oleh setiap individu gitu. Oh, mantep nih penjelasan dari Kak Rizka. Nah, udah tahu dari Kak Hamdan ini ada definisi yang beda nih tentang soft skill. Boleh nih Kak. Oke, kalau menurut saya ya, soft skill itu seperti ini. Soft skill itu kemampuan yang dimiliki individu, baik berupa kecerdasan, itu merupakan meliputi kecerdasan emosional, sosial, komunikasi, dan bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan individu lain, seperti itu. Menurut saya seperti itu sih, Joyce.
Hampir mirip juga nih ya sama Kak Teriska nih penjelasannya. Kalau dari Alif sendiri nih, gimana nih? Apa itu soft skill? Apa sih yang sebenarnya bedanya dengan hard skill? Atau sama aja nih? Oke, baik. Kalau menurut saya sih, kalau hard skill itu kan semua orang bisa pelajari. Dalam artian itu tuh merupakan skill yang amat sangat spesifik gitu. Sedangkan kalau soft skill itu jauh lebih general gitu. Dan menurut saya sendiri, soft skill itu bisa menunjukkan kualitas diri seseorang gimana. Apakah dia orang yang berkualitas atau orang yang tidak. Ini itu aja. Oke, nah jadi bisa disimpulkan nih ya teman-teman semuanya, kalau soft skill itu adalah kemampuan tiap individu yang mungkin secara generalnya itu lebih ke pengembangan diri kita ya, self development kita. Bisa macam-macam juga nih, ada komunikasi, ada critical thinking, ada juga leadership dan sebagainya. Nah, soft skill itu kan banyak nih ya. Nah, kita kan nggak bakal ngobrolin semua soft skill itu yang sampai mungkin belasan soft skill deh. Nah, kita di podcast kita kali ini, kita akan ngobrolin santai nih seputar 3 soft skill, yaitu leadership skill, terus juga bekerja sama dalam kelompok, dan juga the last one itu ada critical thinking. Nah, yang pertama itu kita kan mau ngobrolin leadership nih. Leadership itu kan banyak nih, ada mungkin leadership dalam tim, dalam kelompok, ataupun dalam perusahaan, ataupun dalam organisasi, dan sebagainya. Nah, sebenarnya leadership itu apa sih? Dari Kak Alif boleh nih. Oke, baik, bisa dijawab ya. Jadi sebenarnya esensi leadership itu di perusahaan, di organisasi, di bisnis itu sebenarnya sama. Tujuan akhirnya sama. Jadi gimana caranya kita mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Contoh seperti yang sekarang dilakukan oleh Kak Joyce. Itu merupakan sebuah leadership. Kenapa? Karena Kak Joyce mempengaruhi kita semua dan membentuk sebuah percakapan supaya apa? Tujuannya supaya kita dapat selesai melakukan podcast. Ini juga melakukan leadership. Dan kalau misalnya kita ngomongin jenis-jenisnya sebenarnya tuh mungkin kalau secara umumnya ada 5 ya. Sama ada authoritarian, di mana sifatnya kadang memaksa, di mana lebih demanding, di mana seperti kamu harus A, kalau enggak kamu begini. Kemudian ada partisipatif, di mana seperti musyawarah mufakat, di mana minta pendapat anggota-anggota yang lain seperti ini bagaimana nih kalau ini. Kemudian ada delegatif, di mana nanti kita bisa memberikan pekerjaan ke anggota-anggota kita. Kemudian ada transaksional, di mana nanti kita akan taruh ada reward dan juga ada punishment, di mana oke, kalau kamu bisa capai target, kamu kasih ini. Tapi kalau kamu nggak capai, kamu dapat hukuman ya. Kemudian nanti ada transformational. Transformational itu menurut aku agak beda, karena dia itu lebih ke arah di mana kita memotivasi anggotanya. Di mana kita memotivasi anggota dengan kata-kata yang indah dan juga karismatik seorang pemimpin, supaya mereka termotivasi dan melakukan tujuan yang ingin kita capai. Ini itu aja. Oke. Nah, tadi itu kan ada Kak Alif kan ada beberapa menyebutkan tentang tipe-tipe leadership nih. Nah, dari Kak Alif sendiri ini termasuk dalam tipe apa dari tipe leadership tadi? Kalau menurut saya sendiri, saya paling condong ke partisipatif ya, karena kadang-kadang itu kan kita cuma bisa melihat hal dari satu sisi. Oleh karena itu kita harus punya pendapat dari teman-teman yang lain, kayak mengenai masalah ini gimana, cara menyelesaikan masalah gimana. Jadi menurut saya tuh, kalau saya sendiri saya lebih cocok ke participative leadership. Oke, jadi lebih dominan untuk mendengarkan teman-teman yang lain ya Kak, untuk respect gitu, mendengarkan pendapatnya, open terhadap opini-opini gitu ya Kak. Oke. Next kita lanjut nih ke soft skill yang lain nih, yaitu ada bekerja sama dalam tim. Nah, ini kan nih paling sering juga teman-teman semuanya ini pasti mungkin ada yang tipenya nggak suka nih kerja dalam tim, lebih suka kerjanya sendirian, atau mungkin tipenya itu kayak nggak mau kerja sendirian, tapi pengennya itu ketemu sama tim yang sefrekuensi, yang maunya kerja juga nih, ambis 24 jam gitulah istilahnya. Nah, kita tanya dulu nih Kak Hamdan, sebenarnya bagaimana sih Kak membentuk kerja sama tim yang baik, misalnya dalam berdiskusi ataupun dalam bekerja ini Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, lu luar biasa nih.
Jadi ketika kita mau ngomongin terkait bekerjasama dengan dalam tim, nah kita tuh harus tahu dulu tentang apa posisi kita dan apa peranan kita. Tadi disebutkan ada leadership. Nah, dalam suatu tim itu pasti ada suatu tokoh sentral atau tokoh penentu kebijakan dari suatu tim. Itu adalah tugas dari seorang pemimpin atau leader. Nah, sedangkan sendiri untuk leader sendiri itu ada dua. Ada yang sifatnya leader, ada yang sifatnya bos. Mungkin tadi Alif disebutkan ada authoritarian leadership itu semacam kayak bos. Jadi, oh kamu gini. Nah, tapi beda dengan leader. Leader itu kayak semacam ngajak seperti apa, atau ada reward, ada punishment, itu juga masuk ke dalam suatu leader. Jadi kita harus memposisikan diri kita. Jika memang kita itu memang dominan di situ dan orang-orang yang kita pimpin itu bisa dibilang belum sepemikiran dengan kita harus bisa memposisikan kita sebagai semi bos. Kenapa? Kadang-kadang orang-orang itu bingung, anak buah kita tuh bingung, ini harus ngapain, ini gimana. Nah, kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa memposisikan diri kita. Oh, kita harus seperti ini, kita harus menyuruh dia seperti ini. Itu sebagai pancingan atau pantikan kita kepada anak-anak semua ataupun anak buah kita, biar apa? Biar tujuan dari tim itu bisa terlaksana dengan baik, seperti itu. Nah, sekarang gini, ngomongin tentang sama dengan tim, tidak lepas dari apa yang namanya diskusi kan. Nah, diskusi ini tuh juga ada step by stepnya. Kita harus bisa tiba-tiba jadi ngalir seperti itu. Tapi itu juga tugas pemimpin kita, tugas pemimpin. Pemimpin ini harus bisa menggiring ataupun membuat suatu iklim atau kondisi yang mana itu mumpuni untuk dilaksanakannya diskusi dan bersama. Nah, sekarang gini, ada beberapa tips untuk bagaimana membuat diskusi itu baik dan kooperatif. Yang pertama, kita tuh harus selalu menghargai pendapat dari orang lain. Ini adalah kuncinya yang pertama. Jadi kita tidak bisa semena-mena. Oh ini kehendakku, ini harus kayak gini, harus A, harus B. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menghargai pendapat semua orang. Yang kedua, kita sebagai anggota tim atau apapun perannya, itu kita harus tahu apa tujuan tim dan apa tujuan diskusi ini. Karena apa? Ini adalah sebuah goals yang akan dicapai oleh sebuah tim dan sebuah diskusi. Maka itu kita harus mampu untuk tahu apa sih tujuannya agar nantinya tidak melebar kemana-mana. Contoh, kalau diskusi yang tidak terarah itu seperti ini. Kalau kita nongkrong malam-malam. Yang pertama itu kita bahasnya, mungkin kalau setelah kuliah, mungkin kuliah dulu, bahasnya kuliah. Terus semakin malam nanti ada yang bahas kehidupan, bahasnya cewek, bahasnya pacar, bahasnya nabi-nabi di akhir. Nanti bahasnya agama-agama di akhir-akhir. Nah, itu adalah satu diskusi yang tidak terarah dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, ini paling nongkrong aja. Yang ketiga, kita harus bisa menjelaskan dengan baik apa yang ada dalam otak kita, tanpa boleh dengan sedikit emosi biar lebih meyakinkan, namun tidak boleh berlebihan. Apalagi kalau sampai gebrak-gebrak meja, balangan kursi, itu tidak boleh. Apa sih balangan kursi? Lempar kursi, itu tidak boleh. Jadi kita harus tetap cooling down dan tetap dingin kepalanya. Yang terakhir itu selalu kedepankan sentimen. Selalu kedepankan argumen, bukan sentimen. Kebalik mana saya. Jadi kita itu dalam diskusi itu dan dalam tim itu tidak boleh selalu mengedepankan sentimen. Karena apa? Kalau hal itu terjadi, maka akan muncullah pemimpin-pemimpin yang otoritarian tadi. Pemimpin yang bersikap seperti bos. Pemimpin yang tidak mencerminkan seorang leader yang baik di mata anak buahnya. Mungkin itu sih dari saya kalau menurut saya pribadi loh ini ya. Mungkin yang lain kalau mau nambahkan silakan. Itu ya Joyce. Oke, wah bagus banget nih penjelasan dari Kak Hamdan. Nah, mungkin kan dari Kak Hamdan sendiri ini kan pernah nih pasti dalam bekerja sama dalam tim nih kan. Nah, pasti ada beberapa kesulitan nih selama Kakak bekerja sama dengan orang lain. Nah, apa sih Kak kesulitan yang pernah Kakak alami selama Kakak diskusi atau mungkin kayak teman sekelompoknya ini nggak asik, nggak seru nih? Gimana tuh Kak? Oke, bagus nih Mandik nih. Ketika nggak asik atau asik itu relatif ya, itu pilihan kita masing-masing ingin membawakan tim ini kemana. Nah, yang jelas
sebagai pemimpin ataupun sebagai anggota dari tim, kita harus tahu lebih dahulu bagaimana karakter dan sifat dari teman-teman circle kita, teman-teman yang ada di tim kita. Ketika kita sudah tahu gimana karakternya, kita bisa memposisikan diri kita. Contoh, anaknya pasif. Nah, bagaimana caranya kita harus aktif, biar teman-teman itu terpancing untuk aktif juga. Tapi ketika teman-teman ataupun anak buah kita dalam tim ini sudah aktif semuanya, sudah ambis semuanya, nah kita tinggal memberikan goals-goals yang harus dicapai step by step dari tujuan yang akan kita capai, agar nantinya anak-anak yang aktif ini dapat terarah dan bahu-membahu mewujudkan tujuan yang ada. Nah, kadang sebenarnya ada seperti ini. Kadang itu ada orang-orang yang pasif, ada orang yang ngilang dalam diskusi. Nah, gimana caranya? Kita harus selalu menciptakan iklim yang mendukung dan nyaman bagi teman-teman semua, agar teman-teman itu kalau mau diskusi, mau menyampaikan pendapat, mau berinteraksi itu bisa bisa nyambung, bisa nyaman. Jadi ide-ide ataupun pekerjaan itu dapat selesai dengan baik seperti itu. Mungkin itu sih dari saya, Joyce. Terima kasih. Oke, thank you Kak Hamdan buat penjelasannya, ini sangat menarik sekali ya teman-teman semuanya. Next itu mungkin mungkin kan kita tahu nih ya, kalau misalnya kita diskusi kelompok ataupun kita sebagai pemimpin nih, pasti kita harus kita dituntut untuk berpikir kreatif, untuk berpikir kritis, dan juga kita harus setidaknya bisa memberikan ide-ide yang baru nih untuk perkembangan kelompok ataupun tugas-tugas kita. Nah, ada nih kan teman-teman tahu nih, salah satu soft skill itu adalah berpikir kritis ataupun critical thinking. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih sebelumnya, Kak Teriska boleh nih jelasin dikit ya, sebenarnya critical thinking itu apa sih Kak, dan gimana cara membangun critical thinking yang baik saat kita itu mengadakan brainstorming ataupun diskusi kecil dengan teman sekelompok kita. Oke, terima kasih Joyce. Izin jawab ya. Jadi kalau menurut saya sendiri critical thinking ini lebih ke kemampuan berpikir yang secara logis gitu, secara logis, rasional. Jadi lebih lebih terstruktur gitu berpikirnya. Jadi ya kalau berpikir kan semua orang pasti berpikir lah ya. Tapi kan kalau yang berpikirnya rasional, logis itu kan nggak semua orang gitu. Mungkin semua orang bisa gitu. Tapi ada yang cuma bisa berpikirnya doang tapi nggak bisa nyampein, ada kan kayak gitu. Ada yang bisa berpikirnya terstruktur, logis, tapi dia ternyata tidak sesuai dengan, misalkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu kan, ada juga. Nah, jadi dia tuh ada berbagai macam tipe orang dalam critical thinking. Tapi intinya kalau critical thinkingnya itu dia proses berpikir secara logis dan rasional, seperti itulah. Nah, untuk caranya, sebenarnya caranya itu nggak jauh beda sama yang disampaikan sama Kak Hamdan tadi ya, cara-caranya. Karena kan antara critical thinking dan brainstorming itu kan ada proses diskusi juga kan. Nah, jadi yang pertama itu harus merumuskan masalah terlebih dahulu, kayak yang tadi sempat disinggung sama Kak Hamdan juga. Jangan sampai melebar kemana-mana gitu. Jadi merumuskan satu masalah dulu, apa nih yang mau dibahas, kayak misalkan problemnya tentang kalau diskusi di kelompok gitu, misalkan tentang mata kuliah tertentu. Nah, itu ditentukan dulu apa mata kuliahnya atau gimana lah, pokoknya seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua udah merumuskan masalahnya, yang kedua itu harus mengumpulkan informasi dan mengkaji informasi. Jadi kayak anak kuliahan udah nggak asing lah sama yang namanya jurnal, artikel dan sebagainya gitu kan, bisa cari-cari di Google Scholars dan sebagainya. Nah, itu kumpulin berbagai macam sumber gitu ya dari situ. Nah, kalau sudah nanti kalau misalkan itu tuh jangan cuma satu orang yang nyari, kayak semuanya tuh harus nyari gitu. Jangan cuma ngandelin satu orang aja yang nyari.
Kayak misalkan di sini ya, kayak Joyce, kamu harus nyari tentang topik ini juga, kamu juga cari, aku juga cari, Kamdan cari, dan Alif cari. Nah setelah itu baru deh dari situlah dikumpulin ide-idenya. Nah masuk ke step yang keempat, yaitu buat kesimpulan dan solusi dari apa yang informasi yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi dari situ kan terjadi diskusi nih. Jadi Joyce nanti nyampein informasinya nih, oh aku tadi nemu tentang ini, misalkan A itu artinya adalah B gitu. Nah terus ternyata Kak Hamdan ada perbedaan nih, nemu perbedaan sedikit informasinya kayak, oh yang aku temuin ini tuh ternyata B adalah C, gimana dong kan gitu. Nah terus ternyata Alif nemu informasi yang lebih valid lagi, maksudnya sumbernya lebih valid lagi, ternyata dari jurnal tingkat apalah gitu kan, kayak lebih sumbernya lebih tinggi gitu. Oh ternyata yang bener nih yang Joyce, tapi kalau misalkan mau ngambil yang Kak Hamdan juga bisa gitu, agak dimodif sedikit. Nah ternyata kan dari situ kan berpikir kritisnya tuh ada gitu dari proses brainstorming dan diskusinya itu. Nah lalu setelah mengumpulkan informasi dan diskusi tadi kan jadi muncul kesimpulannya gitu, kesimpulannya apa. Nah lalu setelah kesimpulannya udah terjadi, maksudnya udah dapet kesimpulannya apa. Kalau misalkan ternyata ada kayak, oh baru kepikiran kenapa tadi nggak nyampe ini nih, itu kayak disampaikan aja nggak apa-apa kayak gitu. Nanti jadi kesimpulannya ada dua gitu kan, bisa ya, daripada dipendam sendiri tapi ternyata kayak ragu-ragu itu jangan, nggak boleh. Berpikir kritis itu nggak boleh ada kata ragu-ragu, itu nggak boleh, kayak sampein aja gitu. Karena kan ini juga yang namanya proses diskusi brainstorming gitu kan. Nah yang terakhir itu setelah berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan solusi, udah semua deh, maaf. Itu jadi step-stepnya itu yang terakhir itu menyimpulkan kesimpulan, mendapatkan kesimpulan. Itu aja sih Joyce. Terima kasih. Wah, menarik banget nih tips-tipsnya dari Kak Tariska. Nah, tapi kan Kak, kalau misalnya kita mau menyampaikan pendapat kita, mungkin beberapa teman pendengar kita ini ada yang kayak takut nih nanti kalau misalnya pendapatnya ini nggak diterima, ataupun pendapatnya ini nggak masuk akal, bla 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 dan sebagainya, kayak overthinking gitu ya Kak. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Kakak nih gimana menyampaikan pendapat kita ataupun kritik kita, tapi bisa diterima dengan baik, gitu Kak? Oke, tips ya. Ya sebenarnya di sini aku juga jujur aja aku nggak terlalu berpikir apa sih namanya kayak orang kritis banget gitu, nggak terbuktikan ya, kelihatan ya, bisa dilihat ya. Tapi dari yang aku pelajari selama ini sih, itu yang pertama pede aja. Itu nomor satu sih, harus pede nyampein, jangan ragu-ragu yang tadi, pede dan jangan ragu-ragu. Dan yang kedua harus sering latihan diskusi kayak gini sih, mau sama siapapun pokoknya, misalkan sama dosen atau sama teman lain gitu, teman lain prodi atau lain kampus gitu. Itu penting banget sih, kayak jadinya tuh ketemu berbagai macam model otak, model pemikiran gitu, jadi terbuka gitu loh, nggak ternyata pola pikirnya ada nih, pola pikir seperti ini gitu, ada nih tipe-tipe orang yang kritisnya tapi kayak gini gitu. Jadi kita bisa nyimpulin sendiri, ternyata yang baik tuh seperti ini kayak gitu sih. Jadi itu dua itu sih tipsnya, pede dan jangan ragu-ragu. Yang kedua sering diskusi dengan berbagai macam orang gitu, kayak dosen atau dan sebagainya, seperti itu Joyce. Oke. Jadi yang paling penting itu mungkin pede aja dulu ya Kak. Pedenya aja dulu kita dalam menyampaikan pendapat kita ini. Oke. Mungkin terakhir itu bisa dari kesimpulan tadi ketiga tadi itu ada tentang critical thinking, ada bekerja sama dalam tim, dan juga ada leadership. Nah, aku mau tanya balik nih ke Alif. Pastikan dalam leadership itu kan ada dari keduanya itu tadi ya, ada critical thinking dan juga ada berkomunikasi ataupun bekerja sama dengan tim kita. Nah, dari Alif sendiri ada nggak sih bagaimana membangun leadership skill yang baik gitu, yang mungkin bisa nyaman dengan teman sekelompok kita ataupun dengan tim kita? Gimana ya Alif? Oke, baik. Jadi kalau menurut saya sih
Nah, mungkin ini jawabannya agak klise sih, tapi yang paling pertama harus kita lakuin adalah nyoba. Dimana kita itu harus bisa mengambil peran gitu. Contoh seperti kalau misalkan ada diskusi gitu, habis itu ternyata diskusinya itu nggak arah mana, nggak jelas gitu. Nah, kita bisa mengambil peran jadi seorang pemimpin dalam diskusi tersebut. Dan ya seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya kita cuma lihat-lihat doang, misalnya kita kayak cuma ngeliat orang memimpin sebuah diskusi, kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal bisa, karena nyatanya itu soft skill rata-rata itu learning by doing. Dan kalau misalnya secara teknis sendiri sih, kalau misalnya emang pengen meningkatkan kualitas dari leadership itu sendiri, pertama kita harus bisa memaksimalkan potensi, mulai dari potensi diri sendiri maupun potensi dari anggota-anggota yang kita ajak ini. Contoh, kalau misalnya kita merasa kita agak karismatik orangnya, ya kita harus ambil posisi sebagai transformational leadership, di mana kita memberikan motivasi kepada anggota-anggota kita, di mana kita menceritakan bagaimana visi kita ke depannya, bagaimana tujuan kita ke depannya. Tapi kalau misalnya anggota-anggota kita itu memang orang-orang yang memang capable, orang-orang yang jago nih di bidangnya, kesadaran sih jadi delegative leadership aja. Jadinya kayak kita ngasih mereka tugas, karena kita tahu mereka itu pasti kompeten dan mereka menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi itu sih menurut saya. Pertama, lakuin aja, practice by doing. Practice makes perfect. Dan yang kedua, adalah maksimalin potensi, baik diri sendiri maupun orang lain. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, jadi mungkin tips-tipsnya ini mungkin ada mengambil peran, tahu ya peran kita sebagai pemimpin itu apa, dan lalu kita lakukan, kita terapkan juga tugas kita itu dan peran kita itu apa, dan terakhir itu kita maksimalkan potensi kita dan juga potensi anggota-anggota kelompok kita. Mungkin itu ya Kak Alif ya. Next kita masuk ke sesi cerita-cerita menarik nih dari para kakak-kakak semuanya. Mungkin apa sih ada nih ya kayak mungkin pengalaman pribadinya dalam memimpin tim ataupun dalam mungkin menyampaikan debat-debat gitu dengan teman-teman, atau mungkin mengikuti lomba-lomba debat berpikir kritis, atau mungkin dan sebagainya berkaitan dengan soft skill. Boleh nih Kak Hamdan sharing sedikit nih tentang pengalaman pribadinya. Oke, terima kasih nih. Sekarang masuk ke sesi cerita ya. Oke. Sebenarnya gini, beberapa tahun lalu kan saya ikut aktif di himpunan ya, pengurus himpunan mahasiswa, HIMA. Dan kemarin juga, alhamdulillah saya beberapa kali mengajukan proposal nih ke Kementerian atau Kemendikbud lewat program namanya program PHP 2D. Kalau teman-teman tahu dulu namanya PHP 2D, Program Holistik Pembinaan dan Budaya Desa. Kalau saya ada ganti namanya, Program Pengembangan, lupa saya, namanya PPK Ormawa namanya seperti itu. Nah, jadi 2 tahun saya lolos pendanaan dan tahun kedua ini saya jadi ketuanya nih. Nah, ini sedikit cerita aja, sebenarnya nggak sombong tapi sedikit cerita aja ya, bermotivasi ya teman-teman semuanya. Oke, di sini saya ketuanya, saya mengambil suatu tempat itu, saya mengembangkan suatu pantai. Nah, jadi saya ketuanya dan itu harus terjun ke masyarakat langsung. Itu program masyarakat, jadi harus terjun langsung ke lapangan, semacam KKN seperti itu. Nah, saya jadi ketuanya. Dan memang soft skill yang diperlukan, yang dibahas ini memang sangat diperlukan, mulai dari leadership, mulai dari diskusi bersama dalam tim, critical thinking itu harus diperlukan. Karena apa? Mulai dari perencanaan kita harus menggodok konsep terlebih dahulu, itu harus perlu ada diskusi, ada yang critical thinking. Kemudian dalam pelaksanaannya kita harus menggunakan leadership yang kuat, karena kita terjun ke masyarakat, kita harus berbaur dengan masyarakat, kita harus bersama dengan masyarakat. Jadi kemampuan soft skill kita itu sangat diperlukan di situ. Terutama seperti ini. Kita kan, saya kan ambil tempat di Bantul di Jakarta. Nah, kemudian orang-orang di sana kan orang-orang tua kan berpikirnya kan seperti itulah ya. Kita tidak bisa bilang seperti boomer, tapi memang boomer sih, tapi ya seperti itulah. Jadi ya kita harus memposisikan diri kita harus beradaptasi dengan hal itu, dengan kondisi sana. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan topik-topik ala orang-orang yang lebih berumur. Kita harus SKSD lebih ditingkatkan lagi. Kita harus bagaimana bersikap dengan orang tua, dengan anak-anak remaja, dengan pemuda-pemuda. Dan kita harus bisa memposisikan terlebih dahulu. Jadi kayak tadi,
kayak tadi dibilang Mas Alif, ya lakuin aja, nanti itu akan sempurna di akhir. Memang tidak ada yang sempurna, tapi lewat itu kita akan berupaya untuk bagaimana mengatur diri kita, mengatur tim kita, dan mengatur bagaimana kondisi masyarakat sekitar. Nah, itu jadi mungkin itu saya sih ya. Jadi memang susah jujur bergaul dengan orang-orang yang seumuran dengan orang-orang yang berbeda berbeda umur, yang lebih tua terutama, itu bakal lebih susah kalau kita memang tidak terbiasa. Nah, maka itu saya tahu ketua nih. Dulu ketua pada bingung nih, gimana mau ngobrol sama orang tua tuh bingung. SKS dia gimana, nggak tahu, bahasnya apa, nggak tahu. Ternyata kalau kita dalami lebih lanjut, bagaimana berdiskusi yang baik dengan orang lain, itu ternyata topik-topik yang nggak jelas. Oh, panas banget ya Pak hari ini. Iya Mas, panas. Itu bakalan nyambung ternyata. Ternyata receh itu malah berkesan bagi mereka. Jujur ya, bahkan ketika awal itu memang kita harus satunya masih sangat dijaga, kita harus hati-hati dalam bersikap. Tapi ketika waktu sudah berjalan, sudah kenal, sudah akrab, maka kadangkala norma-norma kesemanan itu sedikit agak disingkirkan. Karena apa? Karena kita sudah sudah akrab dengan orang-orang itu. Bahkan nih, dulu kita mau ngobrol aja agak sungkan, tapi sekarang ngobrol mah sampai cakaan, sampai bercandanya tuh agak bisa dibilang kelewatan kalau orang-orang baru. Tapi ketika udah kenal tuh bahkan kita bisa ngobrolnya lebih santai, lebih enjoy seperti itu. Nah, itu kemampuan untuk memulai berdiskusi, kemampuan untuk bersama dalam tim, dalam masyarakat, itu sangat-sangat diperlukan. Bahkan teman-teman yang besok KKN, soft skill itu juga sangat diperlukan kan. Ada orang yang pintar teorinya, seperti ini, tapi dalam masyarakat, dalam prakteknya kurang. Nah, pada itu harus imbang antara skill kemampuan kita, skill pengetahuan kita, dan skill penerapan kemampuan kita. Seperti itulah. Mungkin itu tips dari saya, nggak tips sih. Mungkin cerita-cerita aja ya, sedikit aja ya. Mungkin besok kalau waktunya lebih longgar bisa mulai podcast ini ya. Yes, ya. Oke Kak, mungkin karena waktu kita juga terbatas, jadi tapi kita bisa tengok nih, kita bisa dengar juga nih kan pengalaman Kak Hamdan ini sebagai ketua tim itu kayaknya udah banyak ya Kak, udah banyak pengalaman gitu ya Kak, udah kelihatan keren banget loh Kak. Oke, next kita move ke Kak Tariska nih. Ada nggak sih Kak pengalaman pribadi Kakak tentang soft skill ataupun berkaitan dengan soft skill gitu, ada nggak Kak? Oke, kalau untuk cerita singkat berkaitan dengan soft skill sebenarnya banyak sih ya. Cuma yang paling berkesan mungkin yang baru ini aja, yang baru terjadi kemarin. Enggak kemarin sih, maksudnya selama 4 bulan kemarin gitu. Jadi aku ini kan ikut volunteer gitu ya. Nah, aku tuh sebenarnya kayak baru ini gitu aktif di volunteer dan sebagainya gitu. Termasuk ikut join Poko ini juga, Poko scholarship ini. Nah, terus aku itu di volunteer itu aku ngambil divisi IND. Nah, di IND itu jadi singkatnya job desk-nya itu kayak berkaitan dengan event gitu. Jadi kayak nggak jauh-jauh dari kepanitiaan kampus gitulah ya. Nah, terus itu tuh di IND itu kan ada divisi-divisinya lagi ya. Karena kan di kepanitiaan pasti ada divisi-divisinya lagi lah ya. Ketua dan sebagainya. Nah, di situ aku ngambil divisi desain. Nah, desain ini kan kayak berhubungan dengan ya kayak poster, terus buat feeds juga. Jadi kan di volunteerku ini kan ada publikasi di feeds-nya juga, Instagram-nya juga. Nah, di situ kan butuh desainnya juga. Nah, itu dari situ juga, dari kepanitiaan IN juga. Nah, lalu di desain itu aku kebetulan dipilih jadi ketuanya. Nah, itu benar-benar pertama kali, maksudnya gimana ya, kayak pertama kali jadi ketua di divisi kayak gitu kan.
Nah, apalagi desain ini, ya Allah, ribetnya minta ampun. Kayak kalau misalkan ada anggotaku yang dikasih suatu job desk nih, misalkan, kamu bagiannya ini ya, poster ya, oke, poster, dia megang poster. Nah, tapi kalau misalkan dia ada revisian, kan aku juga yang harus bertanggung jawab gitu, kayak harus bener-bener mastiin, oh ini udah nggak ada revisi lagi nih, kayak gitu. Nah, itu tuh bener-bener, aduh, pengalaman yang paling ini sih, berharga sih. Ya, bener sih, berharga. Nah, terus itu dari segi ini ya, dari segi apa sih namanya, revisian dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dari sisi lainnya ada lagi tentang mungkin ini ya, mengatur waktu ya. Jadi kan kalau aku kan ketua desainnya, itu harus ngatur waktu untuk sama anggotanya buat diskusi gitu, kayak kapan nih diskusi lagi, rapat lagi, gimana mau ke depannya, mau buat apa lagi dan sebagainya gitu kan. Nah, ini nih mungkin gak cuma aku doang sih yang ngalamin, pasti banyak lah di setiap kegiatan itu ngatur waktu itu benar-benar ini banget. Ngatur jadwal meeting tuh capek banget kan, kayak pasti bentrok atau apa dan ternyata ada kegiatan dadakan. Nah, itu ya benar-benar ini sih, menguras tenaga, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, buat jadikan pengalaman aja. Paling itu sih. Oh, sama paling satu lagi yang berkaitan sama pembahasan kita, critical thinkingnya nggak ada sih. Kok nggak ada? Maksudnya aku belum menemukan hal yang cocok dari pengalaman aku yang berkaitan dengan critical thinking dari yang paling itu aja sih, dari segi leadershipnya aja sih. Kayak gitu. Oke, wah, jadi kakak belakangan ini lagi sibuk, lagi aktif-aktifnya ikut volunteer gitu ya kak, dan juga kebetulan dipilih jadi ketua juga nih desain tuh. Wah, keren nih kak. Next kita move ke Alif nih. Ada kak Alif di sini dengan ceritanya tentang soft skill nih kak. Boleh nih kak di-sharing dulu. Oke. Jadi kalau misalkan saya sendiri itu dulu pernah jadi ada kelompok simulasi PKM, di mana waktu itu udah kebetulan caranya itu dekat-dekat sama UTS, jadinya kita kurang perhatikan gitu loh. Jadinya tiba-tiba udah sisa deadline seminggu, akhirnya aku mutusin gitu, kayak berhubung ini gak ada progres, ya udah gimana kalau aku take over aja. Dan waktu itu akhirnya kayak mulai dari bikin zoom, nentuin ide apa, bagi-bagi tugas. Itu akhirnya ya udah, karena nyatanya kalau misalnya nggak kita lakuin saat itu, mungkin itu nggak bakal ada progres. Jadi kadang tuh yang namanya pengalaman diskusi leadership itu kadang-kadang datangnya itu nggak pengen kita pengen, gitu, nggak sengaja. Dan itu dibangun karena emang kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu. Jadi itu aja sih dari saya, singkat aja. Oke, wah, banyak banget nih cerita menarik dari para kakak-kakak semuanya yang ada di sini. Ada dari Kak Teriska, Kak Hamdan, dan juga ada dari Kak Alif. Nah, teman-teman semuanya nggak terasa juga nih, kan, karena waktu kita juga terbatas. Sudah kurang lebih mungkin ada 20 menit lebih atau mungkin setengah jam kita sudah menemani sahabat fokus semuanya dari podcast kita yang pertama kali ini. Jadi untuk kesimpulannya yang bisa aku sampaikan teman-teman semuanya, yang pertama itu tentang leadership skill, bagaimana cara kita membangun leadership skill yang baik ataupun sebagai leader, yaitu pertama kita tahu peran kita sebagai pemimpin itu apa, dan juga setelah kita tahu tuh apa peran kita lakukan nih, kita terapkan peran kita itu dan kita maksimalkan lagi potensi kita dan juga potensi para anggota kita. Yang kedua itu ada dari Kak Teriska nih. Kak Teriska menyampaikan tentang tips dan trik tentang bagaimana menyampaikan pendapat kita yang baik, yang bisa diterima dengan baik oleh anggota-anggota kita. Yang pertama itu paling penting itu adalah PD dulu ya Kak. PD dulu kita menyampaikan pendapat kita. Benar salahnya kita bisa koreksi bersama dengan teman-teman anggota kelompok lainnya. Dan juga kita sering latihan diskusi kecil nih, bisa juga boleh diskusi tentang mungkin seputar permasalahan hidupnya, percintaannya, dan segala macam atau permasalahan yang lagi booming sekarang ini ya Kak. Itu next ada dari Kak
Hamdan nih. Mungkin Kak Hamdan tadi nyampaikan tentang bekerja sama dalam tim gitu, kita cari tahu dulu nih masalahnya apa, kita diskusikan lagi masalahnya, dan juga kita cari solusinya bersama-sama. Oke, teman-teman semuanya, untuk para pendengar setia kita, sahabat Poko yang dimanapun kalian semua berada, terima kasih banyak telah mendengarkan podcast kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun mungkin penyampaiannya agak sedikit beda gitu ya. Ini apa sih segala macam. Maaf ya teman-teman, karena ini juga podcast kita pertama kalinya. Jadi aku cuma mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak semuanya yang ada di sini yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi kecil, diskusi santai dengan para sahabat Poko semuanya. Untuk teman-teman semuanya, pastikan untuk stay tune terus di Instagram kita di Poko Academy dan juga Poko Book untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Baik, teman-teman semuanya, sekian dari podcast kita kali ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa. Bye-bye.